Bubit, anakku belum merangkak nih. Ada stimulasinya nggak sih? Ada dong. Yuk simak video berikut ini sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal merangkak. Nah, sebelum kita bahas stimulasi supaya anak itu cepat merangkak atau mau merangkak, aku mau kasih tahu dulu bahwa menurut CDC sekarang merangkak itu bukanlah milestone wajib yang harus dilewati oleh bayi pada tahap perkembangannya. Jadi menurut CDC tidak ada perbedaan yang signifikan pada perkembangan motorik pada bayi yang merangkak maupun bayi yang tidak merangkak. Jadi mau merangkak atau enggak ternyata perkembangan motoriknya sama aja. Dengan catatan bayi bisa menjaga keseimbangan dan mengkoordinasikan anggota gerak tubuhnya. Jadi ketika nanti dia belajar ya dia bisa mulai koordinasikan mata, tangan, dan kakinya untuk bergerak. Dia bisa mengatur keseimbangannya walaupun dia tidak merangkak. Nah, biasanya bayi itu merangkak pada usia 8-10 bulan. Walaupun ada juga bayi-bayi yang mulai menunjukkan tanda-tanda dia mau merangkak di usia 6-7 bulan. Ibu-ibu mesti waspada ketika bayi tidak merangkak tapi juga tidak aktif. Jadi cuman kayak diem aja, gerakan tubuhnya juga lemas, tidak aktif, dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Misalnya pada usia 9 bulan dia belum bisa duduk mandiri dengan tegak, kemudian dia juga belum ada koordinasi antar anggota geraknya, misalnya antara mata dan kaki, mata dan tangan, antara tangan dan kaki, seperti itu. Nah, langsung aja kita simak apa aja yang harus kita lakukan untuk menstimulasi bayi supaya dia mau merangkak. Yang pertama adalah tummy time. Jadi tummy time ini memang manfaatnya sangat banyak. Jadi dia bisa menguatkan otot punggung, menguatkan otot leher, kemudian melancarkan pencernaan. Nah, salah satu yang perlu ibu-ibu lakukan supaya bayinya nanti cepat merangkak atau mau merangkak adalah membiasakan bayi untuk tummy time. Tummy time ini bisa dilakukan sejak newborn dan ibu-ibu bisa melakukannya dengan misalnya sambil di bangku ketika memakaikan telon, ketika habis mandi, atau ketika nyabunin habis mandi, atau misalnya hanya bermain aja, atau misalnya ketika ibu-ibu mau melakukan pijat bayi, atau bisa juga ditaruh di matras, depannya dikasih mainan. Kalau dirasa leher bayi itu masih terlalu letoy gitu ya, kalau misalnya newborn, ibu-ibu bisa kasih pengganjal gitu, kayak misalnya handuk kecil yang digulung atau bedomnya dia yang digulung, taruh di area bawah dada atau di sepanjang bahunya untuk membantu mengganjal dia supaya ketika tummy time itu nyaman. Jangan lupa untuk ajak anak bermain dan berbicara ketika melakukan tummy time sehingga nanti anak jadi betah untuk tummy time. Yang kedua, letakkan handuk yang digulung atau selimut yang digulung di bawah dada dan perut bayi. Posisikan bayi dalam posisi hand and knee position atau dalam posisi merangkak. Ini boleh dilakukan ketika bayinya sudah berusia 7 bulan gitu. Jadi ibu-ibu memposisikan bayi seperti bayinya merangkak, kemudian bagian bawahnya itu diganjel sama gulungan selimut atau gulungan handuk tadi, supaya bayi tahu, oh ini seperti ini toh posisinya kalau mau merangkak. Ibu bisa melakukannya juga di depan cermin gitu ya, sehingga bayi nanti bisa melihat dirinya ketika dalam posisi ready untuk merangkak itu seperti apa. Jadi cermin ini nanti memegang peranan penting juga, bisa untuk simulasi dan juga bisa bayinya melihat dirinya sendiri seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah berikan contoh. Ingat, bayi itu senang sekali meniru. Jadi ibu bisa melakukan kegiatan merangkak ini di depan bayi. Jadi mungkin bisa merangkak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya, sambil diajak bayinya itu merangkak bersama-sama. Semakin sering bayi melihat ibu merangkak, maka semakin cepat pula dia akan merangkak, karena dia jadi memperhatikan, oh kalau merangkak itu yang digerakin tangannya sama kakinya seperti itu toh caranya gitu. Jadi si bayi ini akan mengadaptasi atau menirukan gerak ibunya sehingga dia lebih cepat belajar merangkaknya. Lebih bagus lagi kalau dilakukan juga di depan cermin. Jadi dia bisa meniru, oh tadi mama yang digerakin tangan ini sama kaki ini, coba deh aku juga iya gitu aja. Ini bisa ibu lakukan setiap hari. Lalu perbanyak waktu bermain di lantai. Jadi jangan terlalu sering bayinya diletakkan di bouncer misalnya. Jadi
Sesekali ajak bayi bermain di lantai, tentu saja letakkan mainan yang menarik perhatiannya di lantai juga, jadi dia betah gitu. Nanti ketika adik sudah mulai bisa merangkak 1-2 langkah maju gitu ya, mungkin ibu bisa memancing dengan mainan yang disukai. Kayak kita di depan, coba sini ambil nih mainannya di tangan mama. Jadi kalau dia udah mau mulai mendekat, mamanya mundur lagi, mau mendekat, mamanya mundur lagi. Nah itu juga bisa dilakukan untuk pancingan supaya anaknya semangat merangkak. Jangan lupa ucapkan pujian kalau misalnya anaknya sudah bisa atau sudah semangat untuk merangkak. Pastikan juga tempat untuk bayi merangkak itu aman dari benda-benda berbahaya. Nggak cuman benda tajam kayak misalnya gunting atau pisau, tapi juga benda-benda kecil yang mungkin akan dia ambil, dia masukin mulut atau dia masukin hidung. Jadi benar-benar yang aman gitu. Ibu-ibu juga bisa pakai matras gitu ya supaya empuk, jadi dia tidak mudah jatuh, atau misalnya kalaupun dia jatuh nanti dia tidak terbentur terlalu keras gitu. Jadi alasnya juga yang nyaman. Jauhkan juga benda-benda yang berbahaya, benda-benda kecil atau misalnya colokan listrik gitu ya. Pokoknya selalu awasi ketika bayi belajar merangkak. Nah itu tadi soal merangkak. Gimana? Anaknya sudah merangkak belum? Sudah mulai stimulasi belum? Silahkan cerita di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.